Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pen Mardianto, SSI MA, peserta PKDP Pelatihan Kompetensi Dosen Pemula Angkatan 1 2023 PTP UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas tentang video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas filsafat dakwah. Baik, sebelum kita berbicara panjang lebar tentang filsafat dakwah, maka terlebih dahulu kita artikan filsafat. Baru kemudian kita lanjut ke dakwah. Karena filsafat dakwah itu berasal dari dua suku kata. Yang pertama filsafat dan yang kedua dakwah. Baik, kita mulai dari pengertian filsafat. Secara bahasa, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari dua kata, philos dan sophos. Philos artinya cinta, atau philia, persahabatan, ketertarikan. Sedangkan sophos artinya kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan intelijensi. Maka secara sederhana, filsafat dapat diartikan cinta kepada kebenaran dengan cara berpikir secara mendalam terhadap segala sesuatu sampai kepada intinya atau sampai kepada akar persoalannya. Maka pada hakikatnya filsafat itu adalah hikmah tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia melalui akalnya. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 269. Utiyal hikmata may yasha'u wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yatadzakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar dianugerahi karunia yang banyak. Sedangkan menurut para ahli filsafat adalah yang pertama kita bahas di sini menurut Aristoteles, bahwa filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang berisi ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat keindahan. Sedangkan menurut Plato, filsafat adalah ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sebenarnya. Sedangkan menurut Al-Farabi, filosof Muslim, itu menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang sifat bagaimana sifat sesungguhnya dari kebenaran. Maka pada prinsipnya filsafat itu adalah menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Maka di sisi lain filsafat sebagai ilmu, dia menyelidiki segala sesuatu secara mendalam, merupakan proses pemikiran sehingga menimbulkan kritik terhadap kepercayaan sehingga menghasilkan pengetahuan. Nah, itulah filsafat sebagai ilmu. Karena proses
berpikirnya secara mendalam, menimbulkan kritik terhadap sesuatu, maka kritikan itu menghasilkan pengetahuan. Nah, untuk mencapai pengetahuan filsafat, kita harus menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode kontentatif, yaitu merenungkan segala sesuatu tanpa keharusan adanya kontak langsung dengan objeknya, atau segala sesuatu yang tidak harus berhadapan dengan panca indera. Artinya, objek yang kita pikirkan, yang sedang kita pikirkan, tidak mesti berada di hadapan kita. Tidak mesti kita lihat, tidak mesti kita dengar, tetapi objek itu ada. Nah, berikutnya yaitu metode spekulatif, yaitu pemikiran sesuatu dengan tenang dan kritis. Nah, artinya mempertanyakan segala sesuatunya dengan tenang. Ini wujudnya seperti apa? Ini jalannya bagaimana? Nah, itu bentuk dari metode spekulatif. Sedangkan yang berikutnya adalah metode deduktif, yaitu cara penyelidikan dari realita yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan tertentu. Nah, artinya memperhatikan realita yang ada, melihat persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Maka dari persoalan-persoalan yang terjadi itu baru ditarik sebuah kesimpulan, dan itulah kebenaran yang sesungguhnya. Nah, itulah 3 bentuk metode yang digunakan untuk mencapai pengetahuan filsafat itu. Yang pertama kontentatif, yang kedua spekulatif, dan yang ketiga deduktif. Kontentatif, kita tidak mesti dihadapkan kepada objek yang sedang kita bahas. Spekulatif, kita kritis terhadap sesuatu yang sedang kita pikirkan itu. Dan deduktif, kita menarik kesimpulan dari persoalan yang sedang terjadi. Nah, berikutnya kita masuk kepada ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama, berpikir segala sesuatu yang ada, yaitu memikirkan tentang sesuatu yang ada, bahwa sesuatu yang kita pikirkan itu adalah sesuatu yang ada. Yang kedua, ciri berpikir filsafat itu adalah berpikir yang konsepsional. Artinya, berpikir itu terkonsep, tersistematis, mulai dari A, diakhiri sampai ke Z, begitu. Tidak ada yang terluput. Nah, itu yang dikatakan dengan berpikir yang konsepsional. Nah, yang ketiga itu berpikir mendasar, menyentuh esensi yang difikirkan. Artinya yang kita pikirkan itu, kita kritisi, sehingga sampai kepada hal-hal yang esensi dari apa yang kita pikirkan itu. Maka itulah ciri berpikir filsafat. Dan yang keempat, berpikir filsafat itu dengan menyeluruh. Artinya, semua pertanyaan-pertanyaan dalam filsafat itu mendapatkan jawabannya. Berpikir kritis, mempertanyakan segala sesuatu, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu mendapatkan jawabannya yang logis, jawaban yang benar. Nah, itulah ciri berpikir filsafat itu. Ada 4 macam bentuknya. Berpikir tentang segala sesuatu yang ada, berpikir yang konsepsional, berpikir mendasar dan menyentuh esensi yang difikirkan, dan berfilsafat itu pertanyaan, semua pertanyaan ditemukan jawabannya. Dan ini yang diaktualkan,
yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai juru dakwah. Nanti kita akan masuk ke dalam dakwah. Namun sekarang kita selesaikan dulu tentang filsafat ini. Baik, berikutnya dakwah. Kita mulai dari pengertian. Dakwah itu adalah masdar dari fi'il mudhari' yang berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang artinya ajakan, seruan, panggilan. Maka dakwah dapat diartikan mengajak orang kepada kebaikan dan petunjuk, melarang orang berbuat mungkar untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini seperti yang ditulis oleh Syekh Ali Mahfuz dalam Hidayah Al-Mursyidin itu. Jadi kita harus pahami bahwa dakwah itu ajakan, panggilan, seruan. Jadi dakwah itu bukan cacian, bukan makian, bukan tudingan, apalagi hardikan. Tetapi dakwah itu adalah ajakan, panggilan, seruan. Artinya dakwah itu dilakukan secara persuasif. Nah, dakwah sebagai kegiatan. Kita katakan dakwah itu sebagai sebuah kegiatan karena dakwah itu dilakukan oleh para nabi dan rasul. Ya, mulai dari rasul pertama, nabi pertama, Nabi Adam, sampai kepada nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, itu semuanya melakukan kegiatan dakwah tanpa kecuali. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan sampai kepada Nabi Muhammad SAW melakukan kegiatan dakwah itu. Berikutnya, dakwah itu juga dilakukan oleh para sahabat Rasul, Khalifah Rasyidin, dan sahabat-sahabat yang lain melakukan kegiatan dakwah itu. Kalau poin pertama tadi dakwah dilakukan oleh para nabi dan rasul, itu banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang itu. Poin kedua ini dakwah dilakukan oleh para sahabat rasul, banyak tarikh-tarikh atau sejarah-sejarah yang menjelaskan tentang itu. Begitu juga yang ketiga, bahwa dakwah itu dilakukan oleh para ulama, semua ulama, dan bahkan Rasul pun mensinyalir al-ulama'u warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi dan rasul. Yang diwarisi itu adalah kegiatan dakwah itu. Nah, sampai hari ini dakwah itu juga dilakukan oleh para dai dan ustazah. Nah, artinya sebagai sebuah kegiatan dakwah itu dilakukan dari dahulu sampai sekarang. Artinya dalam Islam dakwah itu tidak pernah berhenti. Baik. Sekarang kita lihat dakwah sebagai ilmu. Dakwah sebagai ilmu itu dapat kita kategorikan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, melihat peluang-peluang yang dapat diambil untuk keberhasilan kegiatan dakwah itu. Artinya, banyak bentuk kegiatan-kegiatan dakwah yang kita lakukan. Apa peluang-peluang yang bisa kita dapatkan sehingga memudahkan kegiatan dakwah itu, atau membuat kegiatan dakwah itu lebih efektif. Pesan yang disampaikan oleh para dai diterima dengan baik oleh jamaah atau mad'u. Artinya dakwah sebagai ilmu menemukan peluang-peluang untuk melakukan dakwah secara efektif. Yang berikutnya, dakwah sebagai ilmu itu membaca halangan dan rintangan yang muncul dalam kegiatan dakwah.
Kalau kegiatan dakwah seperti ini, kira-kira apa persoalan yang akan dihadapi? Kalau dakwah seperti itu, apa pula persoalan yang akan dihadapi? Nah, baru sampai kepada poin yang ketiga, dakwah sebagai ilmu itu mencari solusi yang tepat untuk keberhasilan kegiatan dakwah itu sendiri. Jadi, peluang-peluang, halangan dan rintangan, nah kemudian meramu itu mencarikan jalan keluar, mencarikan solusi yang tepat untuk diterapkan dalam kegiatan dakwah itu. Nah, terkait dengan dakwah, dakwah itu memiliki prinsip-prinsip, atau dalam bahasa lain kita kenal dengan arkanud dakwah atau rukun dakwah. Maka para ulama berbeda pendapat di sini. Abdurrahman bin Abdul Khaliq menyatakan bahwa dalam dakwah itu hanya ada 3 prinsip. Yang pertama, menyebut al-mad'u ilaih, yang dikatakan dengan Islam sebagai sumber ajaran dakwah itu, sebagai sumber dakwah itu sendiri. Yang kedua, al-da'i atau mubaligh atau pelaku dakwah itu sendiri. Dan yang ketiga, al-mad'u atau objek dakwah itu atau sasaran yang akan dituju. Nah, sedangkan Abdul Karim Zaidan menyebutkan ada 4 prinsip dakwah itu atau rukun dakwah itu, yang kita kenal dengan Islam, da'i, mad'u, dan ditambahkan satu lagi dengan wasail. Ada Islam sebagai sumber dakwah itu, ada da'i yang menyampaikan dakwah itu, ada mad'u yang menerima dakwah itu, dan ada wasail atau media yang digunakan untuk efektifnya kegiatan dakwah itu. Jadi, apapun persoalannya, ya, ini tidak mengurangi arti dari kegiatan dakwah itu sendiri. Nah, berikutnya filsafat dakwah. Setelah kita pahami filsafat dan kita pahami dakwah, maka sampailah kita kepada filsafat dakwah. Filsafat dakwah adalah filsafat yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan dakwah sebagai relasi dan aktualisasi iman manusia dengan agama Islam, Allah dan alam lingkungan. Nah, itulah yang dikatakan dengan filsafat dakwah. Eksistensi dari relasi iman, aktualisasi iman manusia terhadap agama, terhadap penciptanya, dan terhadap alam lingkungannya. Maka filsafat dakwah dapat dipahami dalam 3 makna. Pertama, filsafat dakwah adalah suatu konsep atau bagan pemikiran yang menerangkan dasar-dasar, prinsip-prinsip, dan hal-hal yang dianggap paling pokok mengenai dakwah. Yang kedua, filsafat dakwah adalah pemikiran atau kajian yang bersifat rasional atau filosofis mengenai prinsip-prinsip dakwah yang digali dari sumber-sumber Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, serta pemikiran para ulama sebagai pegangan dasar bagi para da'i dalam melaksanakan tugas dakwah demi mencapai mardhatillah. Sedangkan yang ketiga, filsafat dakwah menunjukkan pada konsep-konsep atau aliran-aliran pemikiran mengenai dakwah yang memperlihatkan perbedaan-perbedaan paradigmatis atau pola pikir tentang hal-hal pokok mengenai dakwah. Nah, jadi dakwah itu dapat dipahami dari 3 hal yang sudah kita jelaskan ini. Maka
Filsafat dakwah membahas faktor-faktor dan dasar-dasar dakwah Islam secara analitis, dasar dakwah Islam secara analitis, kritis, dengan tujuan untuk menyatakan kebenaran Islam atau setidak-tidaknya untuk menjelaskan bahwa ajaran Islam itu tidak bertentangan dengan logika, sehingga orang mudah tertarik serta bersedia mengamalkannya. Dapat dikatakan suatu pengetahuan yang mengkaji dakwah dan menyampaikan mengenai Islam di dalam acuan filsafat kosmos atau ketuhanan, manusia, penciptaan sosial, akhlak, dan sebagainya yang telah terdapat dasar-dasar di dalam sumber dakwah itu sendiri. Demikian kajian kita tentang filsafat dakwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.